Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Sanazia Sabina, kelas 6B. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pemanfaatan Apotek Hidup di Pekarangan Rumah. Latar belakang. Pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah terciptanya kemampuan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari pembangunan nasional. Untuk terwujudnya tujuan tersebut, perlu peran serta masyarakat guna memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman obat-obatan, karena tanaman ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri. Selain untuk dikonsumsikan, juga dapat dijadikan obat tradisional, bahkan dapat menambah penghasilan masyarakat dari hasil penjualan tanaman apotek hidup tersebut. Pekarangan rumah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Pemanfaatan sedikit lahan di pekarangan rumah merupakan salah satu cara efektif untuk membudidayakan tanaman obat, dimulai dari jenis tanaman obat yang berukuran kecil hingga berukuran sedang seperti temulawak. Selanjutnya adalah pengertian apotek hidup. Secara teoristis, pengertian apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Umum diketahui bahwa banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Adapun menurut Suito, pengertian apotek hidup adalah menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang hidup di sekitar kita dan memiliki manfaat dalam pengobatan tradisional. Menurut Wijaya Kusuma, penggunaan apotek hidup perlu diperhatikan dengan pasti mengenai komposisi, penggunaan tanaman obat dalam penyembuhan atau mengatasi berbagai penyakit secara efektif. Selanjutnya adalah manfaat apotek hidup. Pemanfaatan lahan kosong, sumber kesehatan bagi keluarga, bahan meracik obat sendiri, pengeluaran untuk kesehatan menjadi hemat, menyediakan rempah bumbu dapur, pencegahan datangnya hama tanaman lain, dan dapat memperindah pekarangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis tanaman apotek hidup. Yang pertama ada lidah buaya. Lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman yang bermanfaat dalam dunia kecantikan maupun kesehatan. Dalam kesehatan, lidah buaya bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti peradangan, kesehatan jantung, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, ada daun sirih. Tanaman sirih sering ditemui di pekarangan rumah karena mempunyai beragam manfaat. Sirih diyakini mengandung senyawa seperti kafikol, zat tamak, minyak terbang, dan pati yang diyakini untuk mengobati batuk dan pencernaan, menyembuhkan luka luar, dan dapat menghentikan pendarahan. Yang ketiga ada daun dewa. Daun dewa mempunyai kegunaan antara lain pereda rasa nyeri, memperlancar peredaran darah, menurun tekanan darah tinggi, dan dapat menghentikan pendarahan. Nomor 4 ada temulawak. Temulawak biasa digunakan dalam mengatasi berbagai penyakit seperti ginjal, pusing, dan sukar buang air besar. Temulawak juga digunakan untuk menambah nafsu makan dan dimanfaatkan untuk menaikkan berat badan. Selanjutnya ada kumis kucing. Kumis kucing biasanya digunakan untuk dekorasi karena bentuknya yang indah yang menyerupai kumis kucing. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, juga bermanfaat dalam kesehatan, antara lain radang ginjal, buang air besar, masuk angin, kencing manis, ataupun menurunkan glukosa dalam darah. Selanjutnya ada jahe. Jahe digunakan sebagai obat karena kandungan gingerol yang sebagai antioksidan, zat antioksidan dan anti radang tinggi. Jahe dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit antara lain pereda mual dan gejala osteoartritis, mengurangi nyeri otot, menurunkan kadar gula, dan risiko penyakit jantung pasien diabetes. Selanjutnya ada kunyit.
Kunyit herbal ini banyak ditemui karena kandungan di dalamnya sering digunakan untuk kesehatan. Kunyit mengandung senyawa kurkumin, yakni zat antioksidan yang dapat menetralisir radikal bebas dan mencegah timbulnya penyakit kanker. Selanjutnya ada bawang putih. Tanaman bawang putih ini selain digunakan untuk bahan masakan, namun dapat digunakan sebagai obat karena kandungan vitamin C, vitamin B6, dan magnesium namun tetap rendah kalori. Bawang putih ini diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit, antara lain mencegah dan pereda pilek dan flu. Yang terakhir ada ginkgo. Ginkgo adalah salah satu jenis tanaman homeopati tertua dan merupakan ramuan utama yang digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Daun ginkgo dimanfaatkan dalam pembuatan kapsul, tablet, dan apabila dikeringkan bisa dikonsumsi sebagai bagian tanaman teh. Selanjutnya adalah contoh gambar tanaman apotek hidup yang ada di sekitar rumah saya. Yang pertama ada sirih, lidah buaya, jahe, dan kunyit. Tanaman ini sering dijadikan peracik bumbu di dapur di keluarga saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.